Pemirsa, Yayasan Buddha Seci Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta mengadakan program bedah rumah di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 19 unit rumah warga rencananya akan dibedah karena mengalami kerusakan berat dan tidak layak huni. Yayasan Buddha Seci Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan program bedah rumah bagi warga prasejahtera di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dari 30 unit rumah, 19 rumah di RW 08 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, terpilih mengikuti program tersebut karena kondisinya tidak layak huni. Lokasi program perbaikan rumah dalam rangka program penataan permukiman ini ditinjau langsung oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Minggu 6 Agustus 2023. Menurut penjabat Gubernur DKI Jakarta, permukiman di kawasan padat penduduk ini perlu segera direnovasi karena puluhan warga hidup dalam gang-gang yang sempit, rumah tidak memiliki ventilasi, dan luas rumah sebagian besar warga hanya 3 kali 3 meter persegi dan dihuni oleh 4 hingga 6 anggota keluarga. Permasalahan lain yang dihadapi di permukiman padat penduduk ini adalah sanitasi yang tidak memadai, sehingga warga harus menggunakan MCK bersama yang dibangun dengan swadaya masyarakat dan jauh dari kata bersih atau higienis. Saat meninjau beberapa rumah, Heru menyapa dan menawarkan program bedah rumah kepada warga di Kelurahan Palmerah. Kalau rumahnya ke atas, terus ini untuk space kosong, mau? Dipotong gitu, Pak? Enggak, space kosong gitu. Kosong Bebas. lebar. Dalam peninjauan rumah, Heru juga mengungkapkan selain ingin menata permukiman di Jakarta menjadi layak huni, target besar dalam program bedah rumah adalah meningkatkan kesehatan warga. Termasuk stunting, termasuk terutama tuberkulose ya, mataharinya ada, udaranya mengalir, itu pencegahan dini yang tentunya sebelum mereka terkena tuberkulose ya, itu adalah bagian dari pencegahan untuk revitalisasi rumah ini. Wakil Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia, Sugianto Kusuma, yang juga ikut meninjau rumah-rumah warga mengungkapkan, Seci akan membangun kembali rumah warga dengan konsep vertikal 2 hingga 3 lantai. Hal ini bertujuan agar warga memiliki banyak ruang di dalam rumah, seperti untuk ruang tidur, ruang bermain anak, dan kamar mandi. Memang situasi sini lebih parah daripada tempat lain. Jadi sama-sama kita udah lihat gangnya, ventilasinya, dan apa segala. Makanya kita usulkan kepada gubernur, mendingan kita bongkar semuanya, bangun ke atas, supaya pace-nya yang bisa dapat rumahnya 4 meter, bisa dapat minimum 18 meter. Kita bikin desainnya dari keluarnya gimana, jadi kita bisa selesaikan masalah lebih banyak. Jadi supaya dia orang WC di dalam, semuanya punya dapat rumah semuanya. Supaya anaknya juga bisa berkembang. Kalau enggak itu kemiskinan itu enggak mungkin dia bisa selesaikan. Jadi habis itu ntar Yayasan Buddha Seci membinakan dia orang hidupnya gimana. Ada sarana pendukung lainnya nggak? Ada di sana di bawahnya kan untuk buat umum, jadi supaya dia orang bisa buat dagang, buat apa semuanya bisa jalan. Eko Susanto, salah satu warga penerima program bedah rumah, mengaku senang mendengar rumahnya akan direnovasi secara gratis. Pasalnya di rumah dengan luas 2 kali 3 meter di dalam gang yang sempit, Eko tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Selain berdesakan saat istirahat, tidak adanya ventilasi juga membuat udara di rumahnya tidak sehat. Belum lagi tetesan yang jatuh dari plafon rumahnya ketika hujan turun membuat ia harus mengelus dada dengan keadaannya. Kalau lagi pas tidur ya tendang-tendangan sama anak, istri ya pernah sakit-sakitan lah, kadang-kadang pinggang. Ya karena saya tidur nggak nyaman lah ibaratnya sama anak ini, bini. Nah, kadang-kadang ya itu doang penyakit saya, pinggang, ditendangin anak. Itu dia. Tanggapannya senang sekali ya, saya senang sekali itu. Bagus untuk dia bilang katanya di bawah untuk buat anak cucu kita bermain, di atas untuk kita tidur, itu malah bagus. Dibikin 3 tingkat gitu. Itu saya senang sekali.
19 rumah yang akan dibedah adalah rumah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat dan dihuni oleh warga dengan pendapatan di bawah 3 juta rupiah. Selain itu, rumah yang direnovasi juga harus memiliki surat-surat kepemilikan yang legal. Untuk itu, relawan Yayasan Buddha Seci memastikan rumah-rumah warga yang mendapat bantuan memenuhi semua persyaratan. Dan rencananya pembangunan penataan permukiman akan dimulai 1 hingga 2 minggu ke depan. Andrew Pakpahan, Haryadi Jamal, Dai TV. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Teksan Luis selaku relawan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Teksan, apa kabar Pak? Selamat siang, baik. Baik, kita langsung saja membahas tentang program bedah rumah ya, atau revitalisasi rumah warga di daerah Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Program bedah rumah ini bukan kali pertama yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci, karena sudah ada banyak daerah rumah-rumah yang dibangun kembali oleh Yayasan Buddha Seci. Ini apakah program bedah rumah menjadi sebuah misi yang harus dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci? Kalau kita membahas dulu ya, core inti dari program ini, Pak Teksan. Ya, jadi bedah rumah ini akan kita jalanin terus ya, karena kita melihat banyak sekali rumah-rumah warga yang memang jauh di atas kondisi yang layak huni. Jadi rata-rata rumah mereka kayak kemarin yang kita di Palmerah itu ada yang sampai ukuran rumahnya itu hanya 2x2, 2x2, jadi 4 meter. Itu pun ada lotengnya. Lotengnya itu keluarga lain. Jadi yang satu tinggalnya di bawah, ukurannya 2x2, yang satu lagi tinggal di atas 2x2 juga. Cukup memprihatinkan gitu, tanpa ada ventilasi ya, atau cahaya matahari yang masuk gitu. Jadi kalau kita masuk ke daerah itu ya kita akan melihat banyak sekali warga yang ada terkena ispa gitu. Jadi ada sakit, batuk-batuk ya, banyak dahak gitu. Ini akan kita jalankan. Baik, jadi ini memang sudah menjadi salah satu misi utama dari Yayasan Buddha Seci, karena ini sebagai untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga dan juga meningkatkan kualitas kesehatan warga yang ada di daerah Palmerah ya. Lalu tadi kita lihat di tayangan ada juga dari Pemprov DKI Jakarta, penjabat Gubernur DKI Jakarta Pak Heru yang ikut serta juga ke lapangan, bahkan meninjau rumah-rumah warga yang tidak layak huni. Bentuk kerjasamanya nanti akan seperti apa, Pak Teksan? Jadi benar ya Pak Gubernur ya, itu kita bekerja sama dengan Pemprov DKI. Jadi Pemprov DKI itu nanti akan membantu kita dalam hal administrasinya. Jadi dalam bentuk misalnya mereka akan memastikan bahwa warga yang menerima bedah rumah itu paling tidak sertifikatnya itu sudah aman gitu, sudah aman. Jadi adminnya itu mereka akan bantu gitu dalam bentuk lokasi ya, pengamanan lokasi dan sebagainya. Jadi aparat dari Pemprov DKI itu membantu yayasan dalam hal administrasi, dalam hal keamanan, lingkungan, dan kita bekerja sama dalam banyak hal. Jadi termasuk dalam hal kesehatan juga. Jadi Dinkes juga turun ya. Bukan kita di sana bukan hanya cuma bedah rumahnya aja, tapi kita juga berusaha meningkatkan kualitas hidup warga setempat ya. Termasuk juga kesehatan mereka, terus pendidikan anaknya. Jadi anak-anak yang memang tidak memiliki
dana untuk melanjutkan sekolah atau gimana, tapi kalau memang pintar itu nanti memang dari Pemprov DKI dan dengan Yayasan Buddha Suci ada kerjasama dalam hal ini juga. Jadi anak-anak yang kita temukan di sana yang stunting ya, yang kurang gizi ya gitu, itu juga kita berikan penanganan yang cepat dan tepat gitu. Jadi itu memang ada ketemu juga satu anak kemarin yang hydrocephalus ya, yang kepalanya membesar berair, itu juga nanti akan ditangani oleh Rumah Sakit Suci bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dari Pemprov DKI. Baik, jadi kerjasama dilakukan dari Yayasan Buddha Suci dan Pemprov DKI Jakarta dari sisi pengamanan dan juga kesehatan ya, di rumah sakit nanti akan dijalin kerjasama untuk membantu warga di daerah Palmerah. Kalau untuk proses pembangunan rumahnya sendiri atau revitalisasi atau rebuild lah ya, ini apakah betul dari nol? Jadi rumah warga yang sudah ada di sana dirubuhkan kemudian dibangun seperti ceker ayam? Karena saya dengar pembangunannya yang akan dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci ini vertikal ke atas 2-3 lantai. Apakah betul demikian dan mengapa hunian dengan vertikal yang dipilih untuk merebuild lagi rumah warga yang ada di Kelurahan Palmerah, Pak Teksan? Baik, jadi kalau kita masuk ke rumah warga, kita bisa melihat bahwasannya itu ukuran jalan itu hanya setengah meter, kurang lebih 50 cm. Jadi mau keluar dan mau masuk pun itu tidak leluasa gitu ya. Karena banyaknya warga yang tinggal di gang-gang kecil itu, jadi kita memang lebih memilih membangun itu ke atas, di mana di bawah lantai dasar itu bisa dijadikan kios-kios kecil ya, buat membantu warga sekitar itu yang untuk jualan pasar atau apapun juga ya, dan di bagian tengahnya itu bisa jadi buat tempat bermain anak-anak. Jadi sekarang kan anak-anak tidak ada tempat bermain. Rumah di depan mereka jalanannya itu hanya setengah meter, sempit sekali, pengap, banyak air. Jadi air hujan, air pembuangan itu tidak mengalir sehingga membuat tempat itu becek dan maksudnya tidak baik untuk kesehatan gitu. Jadi dengan membangun ke atas, di mana warga yang tadinya rumahnya hanya 2x2 atau 4 meter, mereka bisa mendapatkan minimal 18 meter. Jadi lebih layak huni dan setiap rumah akan memiliki sanitasi masing-masing. Jadi ada toiletnya masing-masing, ada dapur masing-masing, ada ruang keluarga, dan ada kamar tidur. Jadi lebih layak lah gitu. Juga kan anak-anak juga, jadi antar tetangga bisa saling main-main ya di lantai dasar yang memang sengaja nanti dikosongkan ya di bagian tengah itu buat anak-anak gitu. Jadi dengan demikian ventilasi juga bagus, sinar matahari juga akan banyak diterima oleh warga ya, jadi bisa tembus langsung ke tempat bermain, sehingga mudah-mudahan dengan demikian itu bisa meminimalisasikan penyakit TBC atau tuberkulosis gitu. Jadi dengan demikian ya relawan juga akan turun ke daerah situ rutin setiap bulan ya, untuk mendampingi warga ya, untuk melihat bila mana ada warga yang membutuhkan pertolongan lanjutan atau bantuan lanjutan perihal dengan misalnya gizi anak ya, kebersihan, terus pelestarian lingkungan, dan kemungkinan akan diadakan baksos juga nantinya. Jadi memang pilihan membangun ke atas itu
lebih baik ya daripada kita membangun kembali seperti semula. Jadi kalau mereka yang 4 meter juga tetap rumahnya 4 meter walaupun kita bangun ulang karena tanamnya memang kecil gitu. Tanahnya memang ada 4 meter. Kalau kita bangun ulang, walaupun namanya revitalisasi, tapi kalau hanya 4 meter itu tetap tidak layak tinggal. Dan nggak bisa ada sanitasi di dalam, nggak bisa ada dapur di dalam. Jadi dengan membangun ke atas sehingga akan didapatkan area yang lebih luas, ya, rumah-rumah yang lebih memadai. Dengan demikian semua orang akan memiliki rumah layak huni dan cukup untuk keluarga mereka. Baik, jadi artinya yang kami tangkap adalah desain dari rumah vertikal ini memang dibuat dengan beberapa tujuan ya. Lantai dasar memang disengaja dikosongkan untuk mereka bisa berusaha di sana, untuk meningkatkan perekonomian, dan ada beberapa ruang yang dibuat mungkin di lantai 2 untuk ruang tidur, dan ada kamar mandi, ada dapur, di lantai atasnya juga untuk ruang bermain anak, sehingga semua fasilitas ada di dalam satu rumah ya, sehingga meningkatkan kesehatan dan ekonomi mereka. Ini konsepnya, Pak Teksan, siapa yang membuat, dan ketika nanti sudah proses pembangunan, warga kira-kira akan tinggal di mana? Tapi ditahan dulu Pak Teksan, kita akan bahas usai jeda ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Bapak Teksan selaku relawan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Pak Teksan, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Ini ide membuat rumah dengan konsep vertikal dengan 2 atau 3 lantai ke atas. Dari mana Pak yang mendesainnya? Kemudian saat proses pembangunan rumah, ini bentuk kerjasamanya dengan Pemprov DKI Jakarta seperti apa? Apakah ada tim dari Gubernur atau Pemprov DKI Jakarta yang juga ikut serta ke lapangan untuk membangun rumah beserta dengan Yayasan Buddha Seci juga? Apakah juga warga yang rumahnya dibangun juga akan dilibatkan untuk membangun rumahnya sendiri dengan metode yang seperti diadakan oleh Yayasan Buddha Seci, yaitu cash for work, Pak Teksan? Ya, baik. Jadi dari Pemprov DKI nanti memang ada tim khusus yang membantu kita buat mendesain bangunan itu ya, luasannya per rumahnya itu berapa luas ini itu. Jadi mereka juga ada bagian teknisnya gitu. Selain dari Yayasan Buddha Seci sendiri, kita juga akan menggambar, nanti akan kita cross check kan, bandingkan mana yang terbaik, mana yang lebih baik buat warga gitu dan buat semuanya. Terus memang untuk pembangunan ini juga tetap ada aja kita seperti biasanya ada cash for work ya. Jadi warga yang memang memiliki kemampuan untuk membangun itu bisa mereka ikut dalam pembangunan, membangun rumah mereka sendiri, tetapi tenaga mereka tetap akan dibayar. Jadi kalau memang yang connect, istilahnya ya asisten dari seniman bangunan ini itu tetap dibayar sesuai dengan gaji yang memang berlaku di pasaran gitu. Jadi ini juga membuka satu lapangan kerja ya buat warga-warga setempat, terutama warga-warga yang masih menganggur, mereka bisa ikut turut serta dalam pembangunan ini dan mendapatkan pembayaran yang layak gitu. Terus memang juga pada saat dibangun ini, para warga nanti akan tinggal sementara di rumah susun ya, rumah RSCK ya, rumah susun cinta kasih yang di Cengkareng, yang
milik Seci ya. Jadi mereka akan tinggal di sana. Pembangunan sekitar memakan waktu 1 tahun. Jadi selama setahun itu warga akan mendapatkan tempat tinggal yang layak ya. Jadi kita pihak Samudra Seci itu sampai mempertimbangkan bagaimana tempat tinggal mereka bila rumah mereka itu dibangun oleh kita gitu. Jadi memang nanti dari Pemprov DKI juga akan membantu pemindahan dari warga ke rumah susun cinta kasih kita gitu. Jadi sampai selesai dibangun ya mereka tetap tinggal di situ sampai nanti kalau sudah selesai ya baru dipindahkan ke lokasi yang memang mungkin sebelumnya sudah ditetapkan gitu. Jadi misalnya yang luasannya kita tidak bisa kayak kemarin ada warga yang bilang, oke, rumah saya kan kakaknya banyak, orangnya banyak gitu. Kalau hanya mendapat 18 meter seperti yang kita janjikan itu, mereka merasakan nggak cukup ya. Jadi dari situ nanti memang ada pertimbangan dari pihak Pemprov DKI ya, bagaimana cara membagi rumah-rumah yang sudah dibangun itu. Jadi nanti pemindahan mereka itu juga akan menurut dari dari Pemprov DKI, jadi keputusan dari Pemprov DKI gitu. Baik, jadi ini seperti paket lengkap ya untuk warga yang rumahnya akan direvitalisasi atau dibedah agar mereka juga bisa memiliki kualitas hidup yang sehat ya. Nah, terakhir Pak Teksan, apa harapan Bapak dengan nantinya rumah mereka sudah dibedah dan tentunya juga kehidupan mereka juga kembali baru dan akan memiliki berbagai macam situasi dan suasana yang baru. Apa harapan Pak Teksan? Harapan saya mungkin harapan semua relawan juga ya. Semoga dengan adanya rumah yang baru, tempat tinggal yang lebih layak, ya, lebih sehat tentunya, itu kehidupan mereka dapat meningkat ya. Jadi kepala rumah tangga juga bisa lebih fokus mencari pendapatan, karena dia juga tidak merasa risau lagi kalau misalnya turun hujan, aduh rumah saya ini bakal kebanjiran, turun hujan, aduh rumah saya ini bocor nih atapnya nih, gitu. Jadi bagaimana anak istri saya yang di rumah, jadi semoga baik, kehidupan mereka itu bisa meningkat ya, terutama ibu-ibu di rumah ya. Itu kan di bawah kan ada kios-kios, mereka bisa berusaha menambah pendapatan dari keluarga juga. Baik, jadi kita harapkan dengan adanya program bedah rumah ini bisa meningkatkan kualitas ekonomi, kualitas kesehatan, dan kualitas kehidupan warga di daerah Kelurahan Palmerah ya, Pak Teksan. Terima kasih Pak Teksan telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Teksan. Pemirsa, dalam rangka menyambut ulang tahun DAI TV yang ke-16, DAI TV menggelar perhelatan akbar DAI Night 2023 di Sky Convention Hall Cemara Asri, Medan. Acara ini diramaikan oleh sejumlah penari dan informasinya sesaat lagi tetap di Halo Indonesia.